Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Duryati, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Sindang Heula 2 Kabupaten Brebes. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian, yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Apakah sumber berbeda? Ataukah caranya yang berbeda? Dan atau penugasan atau penilaian yang berbeda. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru harus tahu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dalam hal ini, guru harus menciptakan prosedur, rutinitas, metode, struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap berjalan secara efektif. Dan yang kelima, yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebelum mengetahui bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, kita harus tahu dulu apa saja aspek kebutuhan belajar murid. Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek kebutuhan belajar murid menurut Tomlinson pada tahun 2001. Yang pertama yaitu ada kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid itu yaitu kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kemudian yang kedua yaitu minat murid. Minat murid di sini adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Atau dengan kata lain, minat adalah salah satu motivator untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kebutuhan profil belajar murid. Profil belajar murid ini adalah pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikirnya, kecerdasannya, budayanya, latar belakangnya, atau bahkan jenis kelaminnya. Setelah mengetahui aspek kebutuhan murid, kemudian kita sebagai guru harus tahu cara mengidentifikasi kebutuhan murid. Yang pertama yaitu mengamati perilaku murid selama di kelas. Kemudian yang kedua dengan mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid atau mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, kita sebagai guru melakukan penilaian formatif atau asesmen diagnostik. Yang keempat, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya. Yang kelima, kita berbicara dengan guru murid pada kelas sebelumnya. Kemudian, yang keenam, melakukan survei kebutuhan murid. Dan masih ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid lainnya, seperti membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Selain itu, kita juga bertanya atau mendiskusikan permasalahan ini dengan orang tua murid. Itu adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi
kebutuhan murid. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten, strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten di sini bisa materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari murid yang berdasarkan kurikulum. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Proses di sini strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten atau materi. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk, di sini bukti atau hasil pemahaman murid tentang materi atau konten yang disajikan dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Setelah kita memahami kebutuhan murid apa saja, kemudian bagaimana kita melaksanakan pembelajaran di kelas, berikutnya apakah pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan keempat modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi dan prakarsa perubahan, modul 1.4 tentang budaya positif, dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan yang pertama yaitu modul 1.1 dengan modul 2.1. Modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitannya yaitu untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan berikutnya yaitu modul 1.2 dengan modul 2.1. 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, dan 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitannya yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Keterkaitan berikutnya yaitu modul visi dan prakarsa perubahan serta pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada strategi pembelajarannya. Keterkaitan yang terakhir yaitu modul budaya positif atau 1.4 dan modul pembelajaran berdiferensiasi atau modul 2.1 adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu menciptakan budaya positif di kelas. Salah satu contohnya dengan menghargai keunikan murid atau melaksanakan keyakinan kelas, yaitu nilai saling menghargai dan lain sebagainya. Sekian video tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.